Selain Arabia TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, Arab Mudah Channel. Pembelajarannya mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, fokus bahasanya berbeda, durasi dan sistematikanya juga berbeda. Dapatkan kemudahan, keasyikan, dan kenyamanan dalam belajar bahasa Arab secara aplikatif. Silakan kunjungi, subscribe, dan share. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Saya pernah sampaikan dalam video-video sebelum ini tentang 4 hal yang harus kita kuasai kalau kita mau belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah mufradat. Yang kedua adalah shorof. Yang ketiga adalah nahwu. Yang keempat adalah uslub. Saya ulangi. Saya pernah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu di sebuah video bahwa untuk menguasai bahasa Arab itu kita setidaknya harus menguasai 4 hal. Yang pertama adalah mufradat. Yang kedua adalah shorof. Yang ketiga adalah nahwu. Yang keempat adalah uslub. Nah, ada yang bertanya, apa itu shorof? Apa itu nahwu? Baik, kita akan jelaskan secara sekilas saja yang 4 tadi semuanya. Mufradat, apa itu mufradat? Mufradat itu arti secara mudahnya adalah kosakata. Baik kosakata berkenaan dengan isim, fiil maupun huruf. Yang isim misalkan kata masjidun, madrasatun, baitun, manzilun, ustadun, tilmidun, mudarrisun, tabibun, falahun, nabiyun, rasulun, itu isim. Yang fi'il seperti kataba yaktubu, jalasa yajlisu, qara'a yaqra'u, alima ya'lamu, amila ya'malu, fataha yaftahu, dan sebagainya. Yang huruf seperti ala, fi, min, ila, bi, ka, li, an, dan sebagainya. Nah, itu adalah mufradat, kosakata. Nah, untuk menguasai bahasa Arab kita pasti membutuhkan banyak kosakata yang harus kita hafal. Misalnya kita sudah banyak hafal sebagian mufradat, baik isim, fi'il maupun huruf. Meskipun mungkin baru dia bawah 100 ataupun sudah di atas 400 atau 500. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak yang kita hafal, sampai minimal 500 kosakata mufradat yang kita hafal, baik isim, fi'il maupun huruf. Itu mufradat. Jadi mufradat adalah kosakata. Bahasa Inggrisnya vocabulary. Bahasa Indonesianya kosakata. Satuan-satuan kata itu mufradat. Yang pertama. Yang kedua, apa itu ilmu shorof? Shorof itu secara mudahnya adalah ilmu yang membahas tentang kata dalam bahasa Arab, termasuk perubahan kata dalam bahasa Arab. Shorof adalah ilmu yang membahas tentang kata-kata dalam bahasa Arab, termasuk perubahan-perubahannya. Seperti tadi, ini kata masya, huruf belakangnya alif maksurah, sebelumnya fathah. Da'a, huruf ketiganya alif, alifnya berasal dari wawu. Nasiyah, huruf ketiganya ya, yang berharakat fathah, sebelumnya kasroh. Ini dibahas dalam ilmu shorof. Jadi ilmu yang bahas tentang kata per kata, perubahan-perubahan dan perubahan-perubahannya. Misalkan dari kata masya menjadi yamshi. Masya ini adalah kata kerja lampau, fil madhi, artinya telah berjalan. Terus kita ubah menjadi yamshi, artinya sedang berjalan. Kata dasarnya sama-sama masya, tapi kalau masya itu fil madhi, artinya adalah telah berjalan. Kalau mudhari'nya yamshi,
sigot mudore artinya bukan lagi telah berjalan, tetapi artinya adalah sedang atau akan berjalan. Atau berubah lagi menjadi kata perintah, imshi, berjalanlah. Atau jadi kata larangan, kata kerja larangan, la tamshi, jangan berjalan. Nah, perubahan dari kata masa menjadi yamshi, imshi la tamshi itu dibahas dalam ilmu shorof. Perubahan kata dari kata kerja lampau ke kata kerja sekarang atau perintah atau larangan itu dibahas dalam ilmu shorof. Atau yang lain misalkan kata sajada yasjudu. Sajada adalah kata kerja fil madhi, bentuk lampau. Artinya telah bersujud. Yasjudu artinya sedang atau akan bersujud. Fil mudhari. Fil amarnya perintah usjud, sujudlah. Kalau la tasjud, janganlah bersujud. Nah, dari sajada menjadi yasjudu, menjadi usjud, menjadi la tasjud, itu berarti perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Itu dibahas dalam ilmu shorof. Perubahan kata dari satu bentuk fi'il ke fi'il yang lain itu dibahas dalam ilmu shorof. Juga perubahan kata dari bentuk fi'il ke isim. Misalnya kata sajadah telah bersujud. Kalau orang yang sujud itu katanya beda lagi, berubah menjadi sajidun. Itu orang yang bersujud. Terus sujudun itu aktivitas sujud. Itu akar katanya sama sajadah tapi berubah-ubah. Nah, perubahan kata dari satu bentuk kata baik fi'il maupun ke isim yang lain itu dibahas dalam ilmu shorof. Itu yang kedua, shorof. Sekarang yang ketiga, ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat, baik sebagai subjek, sebagai predikat, atau sebagai objek, atau sebagai yang lain-lain. Misalnya pernah saya sampaikan, Muhammadun, kata-katanya adalah Muhammadun. Tapi perhatikan huruf terakhir. Itu Muhammadun bisa Muhammadun, dun, domatain, bisa Muhammadan, fathatain, bisa Muhammadin, kasratain. Nah, kata-katanya sama Muhammad, tetapi dari Muhammadun bisa berubah jadi Muhammadan atau menjadi Muhammadin, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Pertanyaannya, kenapa jadi Muhammadun, kenapa jadi Muhammadan, kenapa jadi Muhammadin? Itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau kata Muhammadun itu posisinya dalam kalimat sebagai subjek pelaku dari sebuah kalimat, dari sebuah pekerjaan dalam kalimat, maka harokatnya dhammah, Muhammadun sebagai pelaku. Muhammad melihat Ali. Siapa yang melihat? Muhammad, maka bacanya Muhammadun. Siapa yang dilihat? Ali. Nah, dalam bahasa Arabnya itu Muhammad melihat Ali. Itu bahasa Arabnya adalah Muhammadun yaro aliyan. Ali menjadi aliyan. Kenapa? Karena Ali sebagai objek. Kalau objek, maka harokat terakhirnya harus fathah. Muhammadun yaro aliyan. Muhammadun dhammah berarti subjek. Aliyan fathah berarti objek. Muhammad melihat Ali. Sekarang kita balik. Ali melihat Muhammad. Gimana harokatnya? Gantian harokatnya. Aliyun yaro Muhammadan. Aliyun yaro Muhammadan. Saya tulis ya. Muhammadun yaro aliyan. Bedakan dengan Aliyun yaro Muhammadan. Perhatikan dua kalimat ini. Yang atas Muhammadun yaro aliyan. Muhammad melihat Ali. Muhammad posisinya dalam kalimat adalah sebagai subjek. Pelaku melihat. Siapa yang dilihat? Ali. Berarti Muhammad sebagai subjek yang melihat dan Ali sebagai objek yang dilihat. Nah, karena Muhammad posisinya sebagai subjek,
maka harokat akhirnya menjadi dhammah, Muhammadun. Muhammadun, bukan Muhammadan. Dan Ali, karena Ali sebagai objek, maka harokat akhirnya harus fathah, karena dia sebagai objek. Sebaliknya, kalau dibalik kalimatnya, yang di atas Muhammad melihat Ali, yang bawah menjadi Ali melihat Muhammad, maka yang jadi subjek berganti. Yang atas yang jadi subjek adalah Muhammad, yang bawah yang subjek adalah Ali. Maka harokatnya pun berganti. Muhammadun jadi objek, maka menjadi Muhammadan. Aliyan, karena menjadi subjek, maka menjadi Aliyun. Maka menjadi Aliyun yara Muhammadan. Ali melihat Muhammad. Kata-katanya sama Muhammad, kata-katanya sama-sama Ali, tapi kedudukannya berbeda, membedakan harokat akhirnya juga. Gara-gara kedudukannya berbeda, harokat akhirnya juga berbeda. Dan tentang harokat akhir ini berkaitan dengan kedudukan kata dalam kalimat, subjek atau objek. Dan ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat itu disebut dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang kata dan perubahan-perubahannya. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata atau posisi kata dalam kalimat. Yang keempat, uslub. Apa itu uslub? Secara mudahnya, uslub adalah ilmu yang membahas tentang susunan kalimat dalam bahasa Arab. Susunan, redaksi kalimat dalam bahasa Arab, atau gaya bahasa kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Misalnya gini, saya harus belajar dengan baik. Kosakatanya saya adalah ana, mufradatnya nih. Harus la budda. Belajar ta'allama ya ta'allamu. Dengan baik jayidan. Nah, bagaimana merangkai kalimat itu jadi kalimat yang fasih, yang fusha? Itu tidak cukup hanya tahu mufradat, tidak cukup hanya tahu sorof, tidak cukup hanya tahu nahwu. Tapi juga harus tahu bagaimana susunan kalimat itu menurut orang Arab secara fusha, secara fasih dan benar. Nah, meskipun kita tahu saya itu bahasa Arabnya adalah ana, harus itu bahasa Arabnya adalah Buddha. Nanti ketika dirangkai dalam kalimat, justru kata ana nggak dipakai. Saya harus belajar dengan baik. Bahasa Arabnya bukan ana la Buddha ta'alam jayidan, bukan. Tetapi menjadi la Buddha li an ata'allama jayidan. Kata ana tidak dipakai. Kok bisa begitu? Ya itulah uslub. Nah, uslub itu di atas ilmu nahwu, di atas ilmu shorof, di atas ilmu tentang mufradat. Jadi, mufradat saja tidak cukup, shorof saja tidak cukup, nahwu saja tidak cukup, tapi uslub juga perlu untuk bisa menguasai bahasa Arab sehingga bisa digunakan secara aplikatif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Akan tetapi, uslub juga tidak akan bermakna kalau tidak tahu ilmu nahwunya, kalau tidak tahu sorofnya, dan kalau tidak tahu mufradatnya. Itulah sebabnya 4 komponen ini penting keempat-empatnya. Mufradat penting, sorof penting, nahwu juga penting, uslub juga penting. Demikian.